lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, masuk ke materi koordinat titik balik. Titik balik minimum atau titik minimum dari kurva yang diberikan. Langkahnya untuk mencari titik balik maksimum sama. Kita turunkan fungsinya, kita buat sama dengan 0. Kita turunkan jadi 60x pangkat 4 tambah 180x pangkat 3 kurang 120x pangkat 2 minus 720x kurang 480. Nah, ini harus sama dengan 0. Angkanya lumayan besar, bisa disederhanakan dengan cara dibagi 60. Ya, jadi x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 minus 12x dikurang 8 sama dengan 0. Oke, kita akan cari nih berapa nilai x yang membuat persamaan ini jadi sama dengan 0, atau berapa nilai x yang memenuhi sifat persamaan yang diberikan. Kita minta bantuan metode Horner. Kita ambil koefisiennya, koefisien x pangkat 1, x pangkat 3 nya 3, pangkat 2 nya 2, x pangkat 1 nya 12, konstantanya atau suku tetapnya 8. Kita akan cari ya hasilnya, nanti sisanya sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini apabila kita lihat dari suku tetapnya 8, faktornya itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5. Nah, ini angka-angka yang bisa kita coba untuk menentukan akar-akar dari x pangkat 4 ini. Yang paling mudah adalah ngecek 1 dan min 1. Ya, kalau 1 itu kita cek apabila konstanta ini atau koefisien ini dijumlahkan sama dengan 0. Ini nampak jelas kalau dijumlahkan nggak sama dengan 0. Ya, jadi 1 dalam ini. Kemudian min 1. Kalau min 1 itu loncat-loncat ya, suku dengan ini. Apakah sama jumlahnya dengan suku dengan ini? Kita lihat itu 1 tambah min 2 min 1 tambah min 8 min 9, 3 tambah min 12 min 9. Ternyata sama, berarti min 1 pasti merupakan salah satu solusi atau jawaban ya, atau akar-akar yang bisa kita buktikan. Min 1 min 1 kali min 1 min 1 dijumlahkan 2 kali min 1 2 dijumlahkan minus 4 kali min 1 4 dijumlahkan minus 8 kali min 1 8. Jelas ya hasilnya sisanya sama dengan 0. Berarti min 1 adalah salah satu akar. Oke, kita coba lagi ya, masih harus kita cari akar-akarnya. Apakah min 1 termasuk lagi? Ya, kita coba yang seperti ganjil, koefisiennya 1 tambah 45 3 2 tambah min 8 min 8. Ternyata 1 juga masuk. Kita mau yang selanjutnya kita coba 2. Coba kita 2, 1 turun kali 2 2 jumlahkan 4 kali 2 8 jumlahkan 4 kali 2 8. Oh, ternyata hasilnya 2. Oke, berarti 2 termasuk ya salah satu akar. Maka ini kalau kita faktorkan dapatlah x plus 1 dari min 1 dan x 2 masuk lagi 144, artinya x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, ini juga masih bisa difaktor ya, jadi x tambah 1, x 2 dan x plus 2 kali x plus 2. Jadi akar-akarnya min 1, 2 dan 2. Oke ya. Nah, tanya titik balik minimum, jadi kita uji dengan turunan pertama ya, ini tanda F aksen ya. Pembuat nolnya adalah min 2, kemudian min 1 dan 2. Tapi min 2 ini ada sebanyak genap ya, ada sebanyak genap. Nah, tentunya nanti kiri kanannya nggak berubah tandanya. Oke, kita cek tanda paling kanan ya, jelas sekali ya di sini plus, koefisiennya kali plus kali plus kali plus, maka pasti hasilnya plus. Jadi yang paling kanan adalah plus, kemudian minus dan plus. Nah, di sini karena ada sebanyak genap ya, ada 2 nya, maka tandanya nggak. Oke, jadi ini maksudnya adalah kalau misalnya plus naik, kemudian naik lagi, minus turun, naik lagi. Nah, di sini di mana terjadi titik balik minimum? Jelas
turun ke naik akan terjadi titik minimum. Nah, terjadi di X sama dengan 2. Ya, nanti ketika X sama dengan 2, berapa nilai Y-nya? Kita masukkan ke fungsi awal. Ya, masukkan ke fungsi awal, jadi angkanya bisa 2. Jadi ketika X-nya 2, maka akan kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 12 kali 2 pangkat 5 tambah 45 kali 2 pangkat 4 dikurang 40 kali 2 pangkat 3 kurang 360 kali 2 pangkat 2 kurang 480 kali 2 tambah 1. Ya. Nanti coba dihitung ya. Ini jawabannya 2 koma berarti. Nah, antara D sama E ya, yang 2 koma. Nanti tinggal lihat apakah hasilnya min 1616 atau min 1615. Untuk soal nomor 8. Kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, sekarang titik belok. Nah, titik belok ini ya, syaratnya turunan keduanya 0. Ya. Tapi turunan pertamanya juga wajib 0. Ya. Coba kita turunkan. Pertama, turunan pertamanya adalah 12x pangkat 3 tambah 48x kuadrat tambah 48x. Kemudian turunan keduanya syaratnya harus sama dengan 0 untuk titik belok. Ya, perubahan dari cukung atas ke cukung bawah atau sebaliknya. Kita turunkan lagi jadi 36x kuadrat tambah 96x tambah 48. Nah, ini bisa dibagi dengan 12. Bagi 12 jadi 3x kuadrat tambah 8x tambah 4. Kita faktorkan jadi 3x dengan x, 2 dengan 2 ya, plus 2 plus 2. Oke, jadi kita dapat x nya sama dengan min 2 per 3 ya, atau x nya sama dengan minus 2. Syaratnya itu titik belok itu harus turunan pertamanya juga 0 ketika di x sama dengan min 2 per 3 atau di min 2. Coba dicek ketika x sama dengan min 2 apakah ini juga sama dengan 0 atau ini kita faktor mungkin ya. Nah, jadi 12x x pangkat 2 tambah 4x tambah 4 ya. 12x x tambah 2 x tambah 2. Oke, yang membuat 0 adalah x sama dengan 0 sama x sama dengan 2. Nah, ini misalnya ini. Ya. Jadi turunan pertama 0, turunan kedua juga 0. Jadi titik belok terjadi ketika x sama dengan min 2. Nah, ketika x sama dengan min 2, berapa nilai y-nya? Kita masukkan ke fungsi yang pertama. Jadi y-nya adalah 3 kali min 2 pangkat 4 adalah 16 tambah 16 dikali min 2 pangkat 3 minus 8 tambah 24 dikali min 2 pangkat 24 tambah 3. Oke, jadi y-nya sama dengan 48 kurang 128 ya. 128 tambah 96 tambah 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Koordinat titik balik maksimum atau titik maksimum ya. Angkanya adalah turunan pertamanya kita buat 0, cari nilai x yang membuat. Oke, kita turunkan jadi 6x kuadrat tambah 6x minus 36 sama dengan 0, kita bagi 6 jadi x kuadrat tambah x minus 6. Kita
faktorkan jadi X plus 2 kali X plus 3 dikali X min 2. Maka pembuat nolnya ada 2, yang pertama min 3, yang kedua 2. Oke, tanda paling kanan jelas koefisien X nya plus sama plus dikali plus minus plus. Oke, plus ini maknanya kurvanya naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, sehingga kita bisa langsung pastikan bahwa nilai maksimum terjadi ketika di X sama dengan min 3. Ketika X sama dengan min 3, berapa nilai Y-nya? Kita masukkan ke fungsi awal, jadi 2 kali min 3 pangkat 3 minus 27 tambah 3 kali min 3 kuadrat 9 kurang 36 kali minus 3 ditambah 2. Jadi dapatlah Y-nya minus 54 tambah 27 ditambah 108 tambah 2. 54 tambah 27 minus 27 ya, ditambah 110 ya, jadi hasilnya adalah 83 ya. 83. Jadi titik maksimumnya terjadi ketika di 3,83. Kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nilai stasioner. Stasioner itu dibagi menjadi 2, ada maksimum ada minimum. Ya, jadi sama. Stasioner itu aksennya harus sama dengan 0. Nilai stasioner dicapai pada saat X-nya sama dengan P, maka berapa P? Oke, kita bikin dulu turunan pertama 0. Maka turunannya adalah 3x kuadrat minus 2px dikurang p sama dengan 0. Karena terjadi ketika x sama dengan p, maka x nya boleh diganti dengan p. Maka dapatlah 3p kuadrat dikurang 2p kali p, jadi 2p kuadrat min p sama dengan 0. Bisa dijumlah jadi p kuadrat min p sama dengan 0. Maka bisa difaktor jadi p dikali p min 1. Dapatlah P-nya 0 atau P sama dengan 1. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 11. Oke, soal nomor 12. Nilai maksimum. Nah, kalau titik maksimum itu pasangan X sama Y. Kalau nilai maksimum berarti hanya Y-nya saja. Oke ya, kita punya fungsi fx-nya ini kalau kita uraikan jadi 2x pangkat 3 minus 24x. Nah, agar mendapatkan nilai maksimum, ya, kita turunkan, ya, turunannya 0. Nah, untuk mencari x-nya yang memenuhi, maka ya, kita dapat f-aksennya ini 6x pangkat 2 dikurang 24. Ya, dibagi 6 jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi x plus 2 dikali x minus 2. Ya, maka f aksen sama dengan 0 terjadi ketika x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Nah, untuk menentukan di mana dia terjadi maksimum minimum, kita gunakan uji turunan pertama. Ya, dia sama dengan 0 ketika di min 2 dan 2. Oke, tanda paling kanan jelas ya, karena koefisien x-nya positif-positif, kita pilihkan posisi. Ya. Jadi daerah yang paling kanan adalah positif, negatif, positif. Nah, kalau positif tadi maknanya adalah kurvanya naik, negatif kurvanya turun, positif kurvanya naik. Nah, yang dipinta adalah maksimum, maka harus kita lihat terjadi perubahan naik terus turun. Nah, ini maksimum. Ya, jadi maksimumnya ada di X sama dengan min 2. Oke, yang ditanya nilai maksimum artinya Y. Ya, Y maksimumnya. Berapa Y maksimum? Kita masukkan ke fungsi awalnya gitu ya. Gantikan X-nya dengan min 2. Maka jadi 2 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 24 kali min 2. Nah, jadi ini min 8 kali 2 jadi min 16 tambah 48. Jadi sama dengan 32. Nah, ini nilai maksimumnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13.
Oke, nah, ini digabung dengan materi persamaan kuadrat ya. Nah, kita punya X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat tambah KX tambah K sama dengan 0. Nilai K yang menjadikan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 mencapai maksimum. Oke, ini kita misalkan adalah fungsi Y katakanlah. Ya, fungsi Y-nya adalah X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Nah, yang ditanya berarti Y maksimumnya. Berapa nilai K agar Y-nya maksimum. Oke, kita tahu bahwa X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 bisa dirubah menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 dikurang 3 kali X1 X2 dikali X1 tambah X2. Oke, dari persamaan kuadrat yang diberikan, ya, X kuadrat tambah KX tambah K sama dengan 0, berarti A-nya 1, B-nya K, C-nya K. Ya. Nah, dengan akar-akar X1 X2, maka kita punya hubungan penjumlahan kedua akar ini kan min B per A. Jadi min K per 1 atau min K. Kemudian hasil kali akar-akarnya punya rumus C per A, jadi K per 1 atau K. Nah, sehingga di sini bisa dirubah menjadi fungsi Y-nya Y sama dengan min K pangkat 3 dikurang 3 kali K dikali min K. Nah, sehingga Y-nya sama dengan min K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat. Nah, inilah yang akan dimaksimumkan. Nah, dimaksimumkan. Maka akan kita peroleh nanti K-nya berapa. Nah, langkah pertama kita buat fungsinya mempunyai turunan sama dengan 0. Kita turunkan jadi minus 3K kuadrat tambah 6K ini sama dengan 0. Nah, oke, min 3K-nya keluar, jadi K dikurang 2. Oke ya, jadi kita bikin pembuat nolnya 0 dan 2. Nah, kita uji dengan turunan pertama, pembuat nolnya 0 dan 2. Ya, koefisien X-nya min 3 dan plus 1, jadi min kali plus, jadi min ya paling kanan. Kemudian plus min. Berarti nanti kurvanya turun, naik, turun lagi. Nah, maka terjadi maksimum di X sama dengan 2. Nah, ini maksimum. Gitu ya. Bukan XK ya gitu. Jadi maksimum akan terjadi ketika K sama dengan 2. Ya, yang ditanya adalah K-nya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, soal nomor 14 masih mengenai maksimum. Tapi di sini ada interval ya yang diberikan. Oke, syaratnya sama F aksennya jadikan sama dengan 0. Nah, kita turunkan jadi 3X pangkat 2 tambah 6X minus 9 sama dengan 0. Kita bagi 3 jadi X kuadrat tambah 2X min 3. Kita jadikan pembuat nolnya, cari ya. Ini faktor X plus 3 dengan X min 1. Maka dapatlah pembuat nolnya adalah min 3 dan 1. Kita ada siap dulu. Pembuat nolnya X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, min 3 dan 1 ada pada interval yang diberikan. Nah, oke, jadi kita bikin garis bilangannya. Min 3, 1. Nah, uji turunan pertamanya yang kanan plus, ya, min plus. Nah, artinya nanti kurvanya naik, turun, naik lagi. Nah, sehingga jelas di sini akan ada batas interval ya. Jadi dari min 3 sampai 2. Ya, jadi kalau ditanya maksimum kemungkinan terjadi di min 3 atau di 2. Nah, ini yang harus kita cek. Nah, kita coba kalau seandainya kita cari F min 3. Nah, F min 3 berarti minus 27 tambah 27 ditambah 27. Jadi sama dengan 27. Nah, kemudian ketika di X sama dengan 2, kita peroleh 2 pangkat 3, 8, tambah 3 kali 4, 12, dikurang 9 kali 2, 18. Ya, jadi sama dengan 2. Nah, ternyata yang lebih besar adalah ketika di F min 3. Berarti nilai maksimumnya adalah 27.
ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Oke, masih tentang menentukan nilai maksimum ya pada selang tertutup min 6 sampai 8 nilai X-nya. Oke, langkah pertama seperti biasa turunannya kita bikin 0 ya, dimana turunan pertamanya ini akar dari 100 min X kuadrat adalah per 2 akar yang sama 100 min X kuadrat. Nah, yang di atas ini adalah turunan dari 100 min X kuadrat, jadi minus 2X. Oke, ya, di sini X-nya bisa kita coret, 2-nya. Oke, nah pembuat nolnya jelas ya sama dengan 0. Ya, pembuat nolnya. Ya, tanda paling kanan jelas minus. Ya. Kemudian plus. Nah, berarti nanti kurvanya itu pada selang min 6 sampai 8. Ya, min 6 sampai 8. Ya. Tenggal seperti ini. Ya, kurvanya itu naik, kemudian turun. Ya, maksimumnya jelas ya di angka X sama dengan 0. Nah, ini maksimum. Nah, berapa nilainya? Ya, kita masukkan Y maksimum ini sama dengan ketika X sama dengan 0, jadi akar 100 dikurang 0 kuadrat. Ya, jadi sama dengan ya, akar 100. Ya, sama dengan 10. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Ini sebentar nih, angka berapa nih? Oh, ini maksudnya 3 ya, ada sedikit revisi. Oke, untuk nomor 16 kita punya fx. Nah, interval tertutupnya 0 sampai 2 ya. Untuk mencari nilai minimum ya, sama seperti sebelumnya, f aksennya kita bikin 0. F aksennya kita punya 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 12 sama dengan 0. Kita bagi 6 jadi x kuadrat tambah x minus 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya sebagai pembuat nolnya adalah x tambah 2 dikali x minus 1. Ya, jadi pembuat nolnya adalah minus 2 atau x sama dengan 1. Kalau kita perhatikan, ya min 2 ini tidak terdapat pada selang interval yang diberikan. Jadi ini tidak memenuhi, sementara 1 ada ya dalam interval yang diberikan. Oke, kita coba cek uji urunan pertama. Nah, pembuat nolnya adalah 1 ya, dan min 2. Tanda paling kanannya adalah yang jelas min 2 nggak termasuk nih ya, dalam interval yang diberikan. Interval paling kanan nilainya plus, min plus. Nah, maka nanti kurvanya naik, turun, naik. Nah, kita potong menjadi batasnya hanya 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, di antara 0 sampai 2 ini jelas minimumnya terjadi di 1 ya, di X sama dengan 1. Nah, ini minimum. Ya, berapa nilai minimumnya? Kita masukkan ke fungsi fx. Ya, nilai minimum sama dengan 2x pangkat 3, x-nya 1, ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurang 12 1 dikurang 2. Maka dapatlah hasilnya 2 tambah 3 kurang 12 kurang 2. Ya, 5 kurang 14 jadi minus 9. Nah, kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Oke, dengan cara yang sama ya, masih tentang nilai maksimum pada selang tertutup. Ya, turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita peroleh 6x pangkat 2 tambah 10x minus 4 sama dengan 0, bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Jadi 3x kuadrat tambah 5x minus 2 sama dengan 0. Kita coba faktorkan jadi 3x dengan x, 1 dengan 2. Ya, 1 sini min 2. Oke, maka dapatlah x-nya adalah 1/3. Nah, ini sepertinya 1/3 tidak pada interval yang diberikan, jadi tidak memenuhi. Ya, intervalnya min 3 sampai min 1.
Kemudian satu lagi adalah X sama dengan minus 2. Minus 2 memenuhi. Oke, kita coba cari di mana posisi maksimum. Dengan bantuan uji turunan pertama, pembuat nolnya sepertiga dan min 2. Tanda paling kanan jelas positif, negatif, positif. Nah, maka nanti kurvanya naik, turun, kemudian naik. Nah, batas integral intervalnya adalah sorry, ini terbalik ya. Sorry, terbalik. Min 2, 1/3. Oke, batas intervalnya min 3 sampai min 1. Jadi ini kita potong. Ya, min 3 sampai min 1. Min 3, min 1. Nah, dari sini jelas ya, yang paling besar hanya ada di X sama dengan min 2. Nah, jadi ini maksimumnya terjadi ketika X-nya min 2. Maka nilai F maksimum ini sama dengan 2 dikali minus 2 pangkat 3 tambah 5 dikali minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali minus 2. Nah, hasilnya adalah min 8 kali 2 minus 16 tambah 5 kali 4 20 ditambah 8. 4 tambah 8 ya sama dengan 12. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 17. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Oke, kita diberikan fungsi Y ya, derajatnya 3 mempunyai nilai minimum minus 27 untuk X sama dengan 3. Ya, nah, jadi maksudnya nih fungsi efek ini atau fungsi yang diberikan ini melalui titik X-nya 3, Y-nya minus 27. Nah, jadi boleh kita langsung substitusikan ke sini. Ya, X-nya ganti 3, Y ganti min 27. Jadi kita punya minus 27 sama dengan 1/3 P minus 2 kuadrat kali X pangkat 3. X-nya 3, pangkat 3. Tambah X kuadrat berarti 3 kuadrat kurang 5 kali P kali 3. Jadi 15P. Oke, jadi kita punya minus 27 sama dengan 3 dengan 27 jadi 9. P min 2 kuadrat diuraikan jadi P kuadrat minus 4P tambah 4 ditambah 9 kurang 15P. Oke, jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk P ya. 9P kuadrat 36P tambah 36 tambah 9 minus 15P tambah 27 ya dari ruas kiri. Oke, disederhanakan jadi 9P kuadrat min 36 min 15 ya, jadi minus 51 ya. 36 tambah 9 45 ya, 45 tambah 27 72 ya. Nah, seperti ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3 ya. Oke, coba dibagi 3. Jadi 3P kuadrat minus 17P tambah 24. Ya, kita faktorkan. Jadi 3P dikali P. Nah, berapa sama berapa nih? 83. Ya, 8 dengan 3 ya. Nah, jadi dapatlah P-nya 8/3 atau P-nya sama dengan 3. Ya, di sini kita dapatkan C ya. Yang memenuhi salah satunya adalah P sama dengan 3. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 18.